Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran farmakognosi. Untuk hari ini masih video materi, untuk minggu depan kita coba praktekkan cara pembuatan ekstrak, cara pembuatan tinctur. Nah, kalau hari ini masih Bapak terangkan tentang materinya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, apa itu tinctur, Bapak akan jelaskan lebih lanjut di video ini. Maaf, ini nanti mungkin Bapak jelaskan cara cepat, tapi nanti kalau karena di video itu kan bisa diputar ulang. Nah, jadi walaupun cepat nanti tetap bisa diputar ulang sehingga informasi yang Bapak berikan Bapak harapkan cepat dan bisa diterima. Oke. Yuk, langsung saja. Nah, tinctur. Tinctur itu apa? Nah, tinctur itu adalah sediaan cair. Nah, jadi kayak sirup dia, cair yang dibuat dengan maserasi atau perkolasi. Nah, kita kemarin juga sudah belajar maserasi itu apa, perkolasi itu apa. Nah, kita sudah pelajari yang ini. Nah, maserasi kemarin itu adalah metode pengambilan zat aktif melalui cara dingin, Pak. Nah, ya benar. Perkolasi pun sama. Jadi simplisia nabati, hewani nabati itu ya tumbuhan, boleh dari hewani entah dari cangkang kah. Kalau biasanya yang di laut itu yang paling banyak diekstrak itu cangkang. Cangkang itu kan banyak banget melimpah di laut. Nah, itu tuh biasanya diambil kalsiumnya, ada zat apalagi yang bisa kita gunakan. Nah, dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera dalam masing-masing monografi. Jadi ada pelarutnya sendiri sudah ditentukan. Nah, pembuatan tinctur itu ada dua cara. Maksudnya dibedakan menjadi dua. 20 zat aktif berkhasiat keras, ada 10 zat aktif yang berkhasiat keras. Nah, ini berkhasiat lemah sebenarnya ya. Nanti yang 20 itu, yang 10 itu yang sudah sangat berkhasiat keras. Makanya zat aktifnya hanya dikasih 10%. Kenapa? Karena dia sudah keras, ngapain diberikan banyak-banyak. Nah, jadi kalau yang agak lemah itu biasanya kita berikan dosisnya lebih tinggi. Nah, macam-macam tinctur. Jenis tinctur berdasarkan pembuatannya. Nah, kalau berdasarkan pembuatannya itu dibagi menjadi dua, tinctur asli dan tinctur palsu. Tinctur asli itu apa, Pak? Tinctur asli itu yang dibuat dengan cara maserasi dan perkolasi seperti tadi yang Bapak sampaikan. Nah, contohnya siapa? Kalau maserasi itu biasanya capsin tinctur, Mirai tinctur. Nah, ini nanti dicari ya. Kenapa nanti di post test nanti akan Bapak keluarkan. Tinctur nama ini apa? Enggak Bapak jelaskan di sini. Kenapa? Karena biar kalian nanti bisa browsing. Capsin iki opo, Mirai iki opo, OPI aromatik iki apa. Nah, terus OPI tinctur itu apa? Valerian tinctur ini apa? Nah, ini berdasarkan FI2, FI3. Literaturnya ada di sini. Nah, untuk yang perkolasi ada ekstrak tinctur beladon. Berarti beladon kemarin kan ada ekstraknya, Pak. Nah, beladon itu memang ada bentuk ekstrak sama bentuk tinctur. Cinamomi tinctur, digitalis tinctur, ipakacuan tinctur, strini tinctur. Nah, ini cara perkolasi. Sedangkan tinctur palsu itu apa? Tinctur palsu itu yang dibuat dengan jalan melarutkan bahan dasar atau bahan kimia dalam cairan tertentu. Nah, jadi dia hanya dilarutkan tok, nggak usah dimaserasikan. Dimaserasikan dilarutkan tapi dibiarkan selama 5 hari. Nah, tetapi kalau ini hanya dilarutkan tok kayak nggawe teh. Nah, itu contohnya iodi tinctur, sekalis cornuti tinctur. Nah, ini ada di FI3 dan FI2. Kenapa dibuat ya, kenapa disebut tinctur palsu? Karena dia hanya dilarutkan tok. Nah, ini kan
hanya melarutkan dengan bahan kimia tok, wis nggak ditunggu. Jadi hasilnya mungkin jauh lebih bagus yang ini. Kenapa? Karena ini asli dilakukan perkolasi sehingga zat aktif yang didapatkan lebih banyak, macerasinya juga akan mendapatkan zat aktif yang lebih banyak. Nah, kalau berdasarkan kekerasannya, Pak. Nah, tingkat kekerasannya ada tinktur keras dan tinktur lemah. Jika tinktur keras itu 10% Simplicia berkhasiat keras. Kalau tinktur lemah diberikan 20% Simplicia berkhasiat keras. Nah, jadi kalau tinktur keras itu contohnya siapa, Pak? Digitalis, Eka Cuan High Tinktur, Trini Tinktur, Belladonna Tinktur, Opi Tinktur. Ini adalah yang berkhasiat keras. Makanya dikasih dosisnya kecil tok, 10 mili tok, 10% tok. Nah, untuk tinktur yang lemah itu menggunakan 20% Simplicia berkhasiat keras. Contohnya Cinnamomum tinktur, Valerian tinktur, Mirahi tinktur. Nah, itu yang berkhasiat lemah. Nah, sekarang kalau tinktur berdasarkan cairan dan penariknya, Pak. Nah, ada 5 jenis tinktur berdasarkan cairan penariknya. Contohnya tinktur Aterea. Nah, itu ether, Aterea. Nah, kan dari kata ether sebenarnya. Nah, jadi ini menggunakan ether. Nah, enggak, atau menggunakan ether campur etanol. Nah, ini agak hati-hati ya penggunanya, jarang kita aplikasikan untuk praktikum biasanya. Kenapa? Karena ether sendiri itu berbahaya. Ketika nanti dibuat tinktur pun harus ada uji bebas ethernya. Makanya ini memang jarang banget kita gunakan. Nah, contohnya siapa? Valeriane Ethere. Nah, tadi kita lihat lagi ke belakang. Pak, di sini kok tadi nama nama kimia bahannya tumbuhannya misal digitalis, dari tumbuhan digitalis langsung dikasih tinktura tok. Nah, yang ini kok ada larutan pembawanya, Pak? Iya, kalau yang ini tinktur Valeriane Ethereae. Nah, jadi ada kata-kata Ethereae. Nah, ada tambahan cairan penariknya. Sama ini juga tinktur vinosa. Vinosa itu dari bahan anggur campur etanol. Nah, nama lainnya tinktur vinosa. Nah, ada vinosanya. Padahal ini dari tinktur rai sebenarnya. Nah, tinktur acida, acid namanya. Acid itu ya asam, berarti etanol ditambah asam sulfat. Contohnya tinktur acid aroma 3. Ada tinktur aquas air, yaitu contohnya tinktur rai aquos. Jadi rai ini ada 2, bisa menggunakan vinosa, bisa menggunakan aquosa. Nah, tinktur kompositai selain etanol. Kalau kita menggunakan selain etanol, selain ether, selain ada yang disebutkan di atas ini zat penariknya, maka disebut juga tinkturnya sinae komposita. Jadi seperti itu untuk penamaan cairan dan berdasarkan penariknya. Nah, contoh-contoh sediaan tinktur yang paling terkenal dan sering digunakan yaitu tinktur kina, yaitu namanya Cinae tinktur, tinktur IPK, IPK cuan hai tinktur, gambir, gateu tinktur, poligala, poligalai tinktur. Nah, ada dan banyak lagi. Mirai kemenyan juga bisa dibuat tinktur, benzoae tinktur. Nah, terus tadi kita sudah bahas berdasarkan cara pembuatannya. Ada maserasi. Maserasi ini piye, Pak, nek saya mau membuat tinktur. Nah, kecuali dinyatakan lain dilakukan sebagai berikut. Masukkan 10 bagian Simplicia dengan derajat halus cocok dalam sebuah bencana, tuang 75 bagian cairan penyari. Tutup biarkan 5 hari. Nah, dari cahaya sambil diaduk, serkai, peras, cuci, ampas. Nah, penyarinya cukupkan hingga cuci ampas dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Nah, artinya ini gimana, Pak? Kok aku bingung. Nah, 10 bagian itu misalkan 10 gram. Masukkan ke dalam 75 ml
etanol. Nah, nek wis biarkan 5 hari. Peres ampase nanti hingga 100 bagian. Nah, hingga diperoleh 1 bagian secukupnya. Cairan penyari secukupnya hingga 100 bagian. Nah, berarti cuci ampas. Nah, ampas tadi ini kan sudah kita masukkan berapa? 75 bagian toh. 85 bagian toh. Ini sudah ada tambah 2. 10 bagian. Nah, 75 bagian. Nah, wis 85 bagian, berarti kurang 15 bagian. Nah, tambah 15 mili cuci ampas ini tadi dengan 15 mili etanol. Dah peres lagi, jadikan satu. Pindah ke dalam bejana tertutup, biarkan tempat itu sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari. Enapkan daru saring. Jadi total nanti di bagian itu adalah 100 bagian. Nah, jadi 10 bagian dari Simplicia, 75 bagian penyari utama misal etanol pertama selama dibiarkan 5 hari, peres, eling-eling tambahi 15 bagian lagi biar menjadi 100 bagian. Baru peres, diamkan 2 hari lagi. Berarti prosesnya berapa, Pak? 7 hari, Mas Rasi. Nah, kalau perkolasi, kecuali dinyatakan lain 10 bagian Simplicia atau campur Simplicia dengan derajat halus cocok dengan 2,5 sampai 5 bagian penyari. Ya, penyarinya mesiti ini. Masukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Pindah masa sedikit demi sedikit ke dalam perkolator, tapi ini alatnya yang agak ribet. Nah, kenapa? Karena tidak semua di lab, mungkin di lab tidak ada. Jadi ini mungkin tidak bisa kita praktekkan. Sambil di tiap hari kita tekan hati-hati, tuang dengan cara penyari secukupnya sampai cairan mulai menetes dan di atas Simplicia masih terdapat selapis cairan penyari. Tutup perkolator biar selama 24 jam. Jadi penyariannya menetes terus. Biarkan cairan menetes dengan kecepatan 1 mili per menit. Nah, tambahkan berulang cairan penyari secukupnya hingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas Simplicia hingga diperoleh 80 bagian perkolator. Nah, ini agak rumit. Kenapa? Kita harus nunggu biar enggak keblongan cairannya. Nah, terus peras massa, campurkan cairan, nah, tambahkan cairan penyari, cukup add-kan hingga 100. Nah, iki mang wis untuk 80, iki wis 10 90, berarti karek ngembui 10 bagian. Nah, ini contoh-contoh tinctur yang sudah dipasarkan. Ada propolis tinctur, ada sunat torai tinctur, ada mentai piperinta tinctur. Nah, ini yang sudah dipasarkan di apotek ataupun toko obat. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari Bapak. Silakan dipelajari lagi. Untuk post testnya ditunggu. PR-nya tadi adalah cari pengertian tadi. Kenapa nanti akan Bapak keluarkan di post testnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.